Selamat datang di channel Hello Proyeksi Ems. Di sini saya coba memaparkan mungkin bagi pembimbing ataupun bagi seorang mahasiswa di mana khususnya mahasiswa sipil, teknik sipil ada kewajiban untuk melaksanakan PKL atau pekerjaan eh, pengenalan lapangan lah ya dari salah satu mata kuliah. Nah, di sini saya cuma secara global aja menerangkan materi yang wajib atau materi yang harus ada di lapangan untuk dibekali kepada mahasiswa. Tetapi di satu sisi mahasiswa pun harus dibekali juga oleh pihak universitasnya, dibekali masalah pengenalan masalah SNI. Masalah SNI, Standar Nasional Indonesia untuk Kerjaan Sipil, menguasai salah satu software CAD dan pengenalan testing material. Mungkin di perkuliahan juga ada testing material. Nah, itu supaya di lapangan pembimbing lancar untuk membantu menjelaskannya. Nah, supaya tidak dari nol lagi, alangkah lebih baiknya jika mahasiswa dilengkapi atau dibekali dari pihak universitas salah satu testing material atau pengenalan testing material ini. Nah, di sini saya coba garis besar aja, mungkin teman-teman mahasiswa ataupun pembimbing lapangan eh, lebih dari pemaparan ini, cuma inilah yang bisa kami laksanakan di lapangan secara garis besar supaya pada saat PKL selesai dan mahasiswa lulus, hal inilah yang biasanya di lapangan atau bekerja dimulai akan menguasai hal-hal dasar dari pekerjaan lapangan ini. Biasanya kami di sini memaparkan minimal itu ada 5 materi yang disampaikan ke pihak mahasiswa. Salah satunya adalah engineering, pelaksanaan, quality control, surveyor, sama terakhir wawancara. Wawancara ini adalah terakhir kali dilaksanakan supaya memastikan atau mengetes apakah mahasiswa menyerap ataupun menerima apapun yang dijelaskan selama di lapangan, sehingga kita bisa mengetahui apakah materi PKL ini dapat dicerna atau dapat diterima dengan baik. Nah, sebatas itu, dan akan dilihat hasil dari wawancara tersebut, apakah benar-benar mahasiswa menguasai dasar-dasar materi PKL yang disampaikan ini. Oke, kita lanjut terkait masalah PKL ini. Di sini saya coba memaparkan masalah dari segi engineering dulu ya, pengenalan kepada pihak PKL masalah engineering, di mana saya akan memperkenalkan gambar. Di sini saya terangkan salah satunya adalah gambar core tender, core konstruksi, sub drawing, yang kerjaan tambah juga, dan terakhir asli drawing. Nah, di sini salah satu-satunya saya akan jabarkan pengertian masing-masing dari gambar tersebut. Core tender adalah disiapkan awal kali oleh pihak perencana dan diserahkan ke pihak owner. Setelah itu pihak owner dan personal perencana akan mengundang beberapa kandidat kontraktor untuk melaksanakan tender ini, dan gambar sport tender ini akan diserahkan ke pihak kontraktor dengan dilampiri oleh BOQ. Nah, BOQ ini sudah ada nilai volumenya, tinggal kontraktor memasukkan harganya saja. Tetapi ada masa klarifikasi di mana jika ada volume ataupun harga yang tidak sesuai akan diklarifikasikan oleh pihak owner, dan terakhirlah barulah setelah klarifikasi terjadi dikumpulkan memasukkan harga penawaran, akan muncullah salah satu kandidat pemenang tender tersebut dan pemenang untuk pelaksanaan atau kontraktor yang akan melaksanakan konversi tersebut. Salah satu gambar core tender bisa dilihat bahwa biasanya sudah ada cap konten dari pihak konsultan perencana, dan ini wajib kita hitung volumenya. Jika memang sesuai, kita accept. Jika tidak sesuai, maka ada masa sanggah atau masa klarifikasi. Bisa disampaikan ke pihak owner bahwa ada beberapa volume yang tidak sesuai dengan gambar tersebut, dan kontraktor diizinkan untuk klarifikasi tersebut. Setelah dipastikan kontraktor dipilih dan pemenangnya, maka tahap berikutnya adalah konsultan perencana biasanya mengeluarkan gambar konstruksi. Nah, gambar konstruksi ini adalah gambar yang harus dipasang atau dilaksanakan di lapangan. Gambar kontainer sudah kita kesampingkan dan pelaksanaan sudah menggunakan gambar per konstruksi ini.
Dan salah satunya contoh bisa dilihat di sini, biasanya ada cap dari pihak konsultan bahwa resmi gambar tersebut adalah gambar prakonstruksi yang bisa dilaksanakan di lapangan. Setelah dipastikan prakonstruksi didapat, maka kontraktor wajib membuat sub drawing. Sub drawing adalah pendetailan atau lebih detail lagi yang dibuat oleh kontraktor supaya memudahkan pelaksanaan di lapangan, karena ada beberapa gambar porkon biasanya kurang detail dan membingungkan pihak pelaksana atau mandor. Nah, kewajiban dari pihak kontraktor adalah membuat sub drawing yang diajukan ke pihak owner MK untuk ditandatangani. Setelah itu barulah kita berikan ke pihak lapangan. Jadi di sini saya bisa lihat bahwa pengajuan gambar akan diajukan dan disetujui oleh pihak owner atau MK, dicap approval, dan inilah wajib diserahkan ke pihak pelaksana di lapangan agar memudahkan dalam pelaksanaan. Biasanya dalam suatu konstruksi itu akan ada pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang. Nah, biasanya pihak owner akan menyerahkan membuat suatu instruksi kerja jika ada gambar yang tidak ada di tender tetapi muncul di porkon. Nah, itu wajib dari pihak kontraktor untuk mengajukan gambar tersebut ke pihak owner bahwa mengajukan sub drawing bahwa kita menyebutkan di gambar tender pekerjaan tersebut tidak ada. Dan setelah SI keluar dari pihak owner, makanya kita wajib menyerahkan contohnya approval material, schedule pekerjaannya, sama nilai pekerjaan tambah kurang tersebut ke pihak owner. Di sini saya cuma secara garis besar ya contohnya aja, saya masih menggunakan gambar porkon. Coba di gambar sebelumnya sudah ada gambar portender, bisa dilihat perbedaannya adalah ini gambar awal saluran atau main drain box culvert lurus, dan gambar terakhir dibuat adalah belok, dan bisa dilihat perbedaannya, sehingga bisa dilihat di sini ada kerjaan tambah kurang. Kerjaan tambahnya adalah ada kerjaan bore pile di satu sisi dindingnya, dan kerjaan kurangnya adalah konstruksi dinding dihilangkan. Jadi ada kerjaan tambah, ada kerjaan kurang. Inilah salah satu SI yang kita buat, di mana SI itu tidak serta-merta pekerjaan tambah, tapi bisa jadi pekerjaan kurang juga. Tapi pelaksanaan di lapangan biasanya lebih banyak sebagai pekerjaan tambah. Dan yang terakhir masalah engineering adalah biasanya as-built drawing. Nah, biasanya as-built drawing ini dari pihak orang PKL tidak akan mengalami atau tidak akan mengetahui hal ini, karena biasanya as-built drawing dikeluarkan pada saat pekerjaan sudah selesai. Cuma di sini saya akan coba bahwa dalam suatu konstruksi itu as-built drawing ini diserahkan jika pekerjaan sudah selesai, diajukan berita acara serah terima pertama dengan dibuat as-built drawing dan rangkap 3. Bisa dilihat biasanya di sini ditandatangani oleh pihak owner, dicap as-built drawing, dibikin, dijilid, rangkap 3, dan diserahkan ke pihak owner sebagai lampiran berita serah terima tahap pertama. Terakhir ini saya tadi coba paparkan dari atas tadi itu bahwa perbedaan apa sih yang menyebabkan ada sub drawing, as-built drawing, portender, dan porkon. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di atas sebelumnya, bahwa perbedaan utama adalah sub drawing dibuat rencana sebelum konstruksi, dan as-built drawing adalah pekerjaan yang sudah selesai didokumentasikan dan dibuatlah gambar aktual lapangannya. Sedangkan porkon dan portender seperti yang saya sebelumkan jelaskan sebelumnya adalah perbedaan portender dan porkon, bahwa portender hanya sebatas untuk penawaran suatu proyek, sedangkan porkon digunakan untuk detail konstruksi secara aktual di lapangan. Berikutnya adalah saya coba memaparkan tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, wajib pihak pelaksana atau pihak mandor mendapatkan atau menerima gambar sub drawing yang sudah di-approve. Setelah itu wajib dari sub drawing tersebut membuat metode kerja yang efisien, yang murah ataupun tetap kuat secara kualitas, dan terakhir adalah kesiapan pelaksanaan di lapangan. Nah, di sini satu-satu akan saya jabarkan masalah pelaksanaan ini. Di sini metode kerja dibuat adalah metode kerja itu sangat kritikal karena akan menentukan suatu proyek itu rugi apa untung. Jadi kita menggunakan metode kerja yang efisien, tetapi dari segi biaya bisa lebih murah, dan ini urutan pekerjaan yang benar-benar harus dikuasai oleh pihak pelaksana di lapangan, dan akan dibuatkan metode kerjanya supaya
tidak ada pekerjaan yang terlewat. Jadi metode kerja ini wajib dibuat pada saat pelaksanaan di lapangan. Ini saya coba salah satu contoh ya, yang global lah, pekerjaan pengecoran lah. Di sini bisa dilihat metode kerja itu kita ajukan, kita buat ada minimal 4 lah. Bisa dilihat ini salah satu contoh pekerjaan pengecoran keping beam ya, di mana ketinggiannya 6 meter. Jadi kita wajib membuat nih mana yang lebih efisien dan lebih murah. Apakah konvensional tipe A menggunakan scaffolding, tipe B menggunakan sistem angkur atau dinabol ke bore pile dengan menggunakan baja atau baja CNP. Yang ke C tetap menggunakan sistem corbel menggunakan jack base yang dinabol ke bore pile. Dan yang terakhir itu tipe D, di mana menggunakan baja WF sepanjang dudukan di bore pile, barulah di atasnya menggunakan support, baik menggunakan CNP atau menggunakan kayu. Nah, inilah wajib yang kita buat untuk membuat metode kerja yang global. Di sinilah kita menentukan mana yang bisa efisien, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih murah. Inilah salah satu poin penting dalam suatu pelaksanaan, baik untung dan ruginya adalah dari segi metode kerja yang kita buat. Pelaksanaan di lapangan juga ada beberapa yang dibagi lagi kesiapan lapangan. Contohnya adalah lokasi kerja dipersiapkan, tenaga kerja, material yang akan digunakan, peralatan yang akan digunakan juga, checklist pekerjaan internal, monitoring pekerjaan, sama pengawasan. Nah, di sini salah satu akan saya jelaskan adalah tahapan urutan pekerjaan, di mana pelaksanaan ini yang pertama kali adalah site clearing, pembersihan atau lokasi pekerjaan yang harus dibersihkan. Habis itu kita siapkan mandor dan vendornya, mandor pelaksananya, vendor atau subkontraktor yang akan melaksanakan pekerjaannya. Setelah itu disiapkan material baik dari besi, beton ataupun pekerjaan arsitektur, ada keramik, pengecetan. Setelah itu kita siapkan juga alat-alat beratnya, baik kren, vibro dan lain-lain. Setelah ada semua dilaksanakan, makanya dari pihak internal, pelaksana di lapangan juga harus melaksanakan pelaksanaan, pengawasan di lapangan. Setelah itu lakukan join survei untuk memastikan pekerjaan terpasang betul-betul sesuai gambar. Setelah join survei, kita mengajukan pemeriksaan ke pihak owner, mengundang pihak owner untuk melaksanakan atau pengawasan atau checklist bersama, baik dari pihak owner atau dari MK. Setelah pelaksanaan checklist bersama, kita mengajukan izin kerja bahwa ke tahap selanjutnya, baik itu pengecoran atau pemasangan keramik, kita mengajukan izin kerja. Jika belum ditandatangani oleh pihak owner, jangan pernah kita mengerjakan. Karena jika sesuatu terjadi kesalahan, kita yang akan menanggung akibatnya. Jadi dipastikan izin kerja di-approve, barulah kita tahap selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, barulah kita wajib untuk melaksanakan monitoring. Monitoring itu kita wajib menandai. Nanti saya kasih contohnya bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai, dipatok, digambar, ditandain yang sudah selesai kerjaannya, selesai kapan, dan dimulai kapan, dikasih tanggal. Itu wajib dilaksanakan supaya kita mengetahui atau memantau pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan. Jika pekerjaan itu selesai, kita wajib untuk jika ada kesalahan atau ada kegagalan, kita wajib perbaiki dan kita jaga dan dipelihara pekerjaan tersebut. Salah satu contoh dokumentasi pekerjaan yang tadi saya paparkan aja ya secara garis besar. Di sini site clearing, lokasi pekerjaan seperti apa, kita wajib di site clearing menggunakan alat berat, diratakan, dilaksanakan pekerjaan pembersihannya. Setelah itu kita pilih kontraktor dan mandor pelaksanaan di lapangannya, baik itu kerjaan backcasting, kerjaan pengecoran, dan lain-lain pembersihan, kita wajib datangkan. Setelah itu kita lanjutkan pelaksanaan di lapangan pengecoran yang tadi saya bilang. Sebelum pengecoran ini dilaksanakan checklist dahulu dengan pihak owner, pihak MK. Habis checklist tersebut barulah kita izin kerja, dan inilah yang salah satu yang saya sebut monitoring, di mana kita kalau menggunakan CAD bisa diwarnain di gambar CAD, dikasih tanggal, dikasih pekerjaannya, dikasih marking, apakah pekerjaan rigid, pekerjaan LC atau BSB, wajib kita tandain pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan pekerjaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah quality control. Jadi dalam suatu proyek itu tetap kita secara internal harus menyiapkan seorang QC untuk melaksanakan pekerjaan atau mengontrol quality control kita. Apakah pekerjaan sudah sesuai dengan spek dan dokumen gambar yang ada. Jangan sampai kita
di luar hal itu yang akan menyebabkan menjadi rework atau dibongkar atau malah tidak diterima oleh pihak owner. Jadi di sini tahap pertamanya adalah monitoring. Jadi pihak quality control itu wajib membuat monitoring pekerjaan sudah selesai mana saja. Yang kedua, testing dan approve material. Nah, pihak quality control wajib semua material yang akan diajukan ke pihak owner itu minimal 3 contoh material dan brosur diajukan ke pihak owner. Setelah itu minta persetujuan dari pihak owner berupa form yang harus ditandatangani. Nah, setelahnya jika approval material itu sudah disetujui, wajib kontraktor mendatangkan material tersebut. Setelah material tersebut datang, pihak kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada, baik itu beton, besi, harus melaksanakan pengetesan ke pihak lab independen yang ditunjuk oleh pihak owner. Kalau besi bisa ditarik, bisa ditekuk, kalau beton biasanya di lapangan untuk slam test dan untuk crushing test biasanya di lab ataupun di tempat batching plant. Nah, ada juga beberapa pengetesan di lapangan yang harus kita ngundang dari pihak ketiga atau kita punya alatnya sendiri. Salah satunya mungkin tes CBR, tes Sencon, tes DCP yang itu biasanya dilakukan di lapangan untuk pekerjaan jalan. Jadi ada beberapa pengajuan material. Dan terakhir adalah joint checklist. Nah, ini dari pihak quality control pada saat joint survey. Sebelum joint survey dengan pihak owner harus dilaksanakan checklist dan joint survey. Nah, pihak quality control harus sering ke lapangan untuk pengecekan apakah pekerjaan pelaksana dan mandor itu sudah betul sesuai gambar dan spesifikasi yang ada. Jadi istilahnya cek internal dulu. Setelah dipastikan cek internal sesuai, pihak quality control wajib mengajak pihak owner untuk melaksanakan checklist bersama dengan pihak owner. Nah, ini salah satunya semua dilengkapi dengan form. Jadi semua kita jika mengajak MK dan owner wajib pihak owner dan MK untuk menandatangani berkas tersebut bahwa semua hal yang kita laksanakan sudah disesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini semua harus dilengkapi dan dikerjakan oleh pihak quality control. Yang berikutnya adalah saya akan membahas masalah surveyor. Nah, di sini PKL pun akan saya kenalkan dengan masalah alat survei, di mana saya akan mengetes biasanya sih pelaksanaan di lapangan itu untuk mereka untuk menyeting alat survei, cara menembak menggunakan alat survei baik itu theodolit atau total station ataupun water level atau level yang akan saya tes di lapangan. Jadi semua mahasiswa yang PKL setidaknya minimal mengetahui cara menggunakan alat, hasil dari pembacaan, dan cara membaca atau menembak menggunakan alat survei. Nah, dalam suatu proyek, biasanya survei itu paling awal datang untuk mengecek MC0, stake out lokasi pekerjaan atau stake out batas pekerjaan sesuai gambar. Jadi begitu gambar for kontribusi diterima, kita wajib melaksanakan stake out batasan pekerjaan kita. Sebatas mana sih pekerjaan kita? Jika setelah stake out pekerjaan itu dilaksanakan, maka kita wajib ngajak join survei dengan pihak owner bahwa gambar yang kita terima dengan lapangan kita sampaikan ke pihak survei owner. Pak, ini MC0 kita. MC0 itu adalah pekerjaan yang awal yang setelah kita laksanakan. Setelah MC0, berikutnya adalah stake out batasan pekerjaan. Titik-titik batasan yang bersinggungan atau lahan pekerjaan kita di mana sih? Setelah begitu, selanjutnya adalah monitoring pekerjaan. Nah, monitoring pekerjaan adalah tahap bertahap atau step by step pekerjaan itu wajib di join survei. Contohnya, pada saat pekerjaan fondasi, stake out MC0 untuk galian. Setelah digali, kita wajib membuat MC100 ya, karena di MC100 seperti lokasi sudah digali. Setelah MC100, kita wajib juga join survei stake out elevasi atau level galian. Nah, habis dari galian, kita wajib stake out fondasi, jarak-jarak terluarnya kita wajib untuk membuat stake out. Jadi benar-benar seorang survei itu mendampingi dari pekerjaan 0 sampai pekerjaan selesai, dan pekerjaan 0 menggunakan MC100 dan MC0 dan jika pekerjaan selesai menggunakan MC100, dan ini wajib kita record semua, dan pekerjaan ini adalah ditanggung oleh pihak atau dilaksanakan oleh pihak surveyor. Hal terakhir yang dilaksanakan oleh seorang PKL adalah wawancara. Nah, di sini biasanya pembimbing seperti saya biasanya di lapangan dilaksanakan resume PKL. Jadi di mana akan saya kasih suatu form yang akan diisi oleh seorang PKL, resume dari mulai awal sampai akhir. Nah, biasanya setelah resume itu saya akan melaksanakan materi wawancara. Materi wawancara itu salah satunya adalah metode kerja.
biasanya dari pihak kami akan menjelaskan metode pekerjaan itu seperti apa dan pengenalan alat alat kerja. Jadi dalam wawancara itu misalnya saya menanyakan orang PKL itu, mahasiswa PKL itu harus menguasai benar-benar seperti seorang kontraktor yang terlibat, harus menguasai jumlah alat berat, apa aja fungsinya seperti apa. Dan dari segi engineering biasanya orang anak PKL itu saya akan libatkan masalah pembuatan shop drawing, monitoring pekerjaan. Biasanya saya kasih kerjaan untuk menggambar shop drawing. Yang keempat adalah testing material lapangan. Nah, biasanya mahasiswa itu saya libatkan untuk pengetesan CBR atau pengetesan Senkon di lapangan atau diajak ke lab untuk melihat hasil crushing test suatu beton. Itu dari segi material. Dan saya akan kenakan masalah spesifikasi teknis karena tiap proyek akan berbeda speknya. Nah, disitulah mahasiswa akan saya bekali spek akan saya kami serahkan sama gambar kerja. Nah, disinilah dari pihak mahasiswa untuk lebih rajin bertanya jika ada sesuatu yang tidak mengerti karena pembimbing lapangan itu bukan dosen. Jadi kalau seorang dosen wajib untuk menjelaskan ke pihak mahasiswa. Nah, pihak pembimbing beda dari pihak lapangan. Apa yang kalian tidak dapat di perkuliahan wajib ditanyakan. Jadi kami akan membantu menjelaskan lebih detail jika mahasiswa tidak mengetahui atau tidak mengerti. Nah, makanya saya selalu tekankan kepada mungkin halayak banyak dosen atau universitas sebelum memberikan atau sebelum mengirim mahasiswa untuk PKL agar terlebih dahulu dikenalkan masalah SNI. SNI Standar Nasional Indonesia terkait pekerjaan sipil. Yang kedua diberikan penguasaan software AutoCAD. Dan yang terakhir ketiga adalah kenalkan material-material apa aja sih yang bisa dilaksanakan pengetesan. Jadi pada saat pembimbing di lapangan menjelaskan akan langsung mengena tanpa harus lagi dari benar-benar dari nol sama sekali gitu. Nah, kita wajib untuk membantu. Nah, saya nih mohon kepada mahasiswa atau rajin-rajin lah untuk sering bertanya kepada pembimbing karena akan dijelaskan materi atau pelaksanaan di lapangan. Dan setelah dua ini terakhir diwawancarai, makanya hasil dari wawancara itu akan muncul penilaian dari pembimbing. Apakah selama PK itu benar-benar menguasai, benar-benar memahami. Yang kedua, dari pihak kontraktor akan mengeluarkan surat keputusan bahwa PKL-nya sudah selesai. Dan terakhir adalah biasanya tanda kasih. Tanda kasih ini biasanya dari pihak mahasiswa akan mengeluarkan semacam piagam untuk pembimbing di lapangan. Ini tidak perlu sih, biasanya ada beberapa universitas akan mengeluarkan semacam kayak piagam penghargaan kepada pembimbing di lapangan sudah membantu seorang mahasiswa. Nah, inilah semua hal terkait PKL mahasiswa yang minimal. Ini menurut saya minimal ya. Saya kurang tahu mungkin di yang tempat lain atau pihak-pihak lain bisa lebih banyak dari ini. Cuma inilah minimal yang harus dipegang oleh seorang mahasiswa. Karena saya berharap setelah lulus dari perkuliahan, inilah yang hal yang pertama akan dikenalkan, hal pertama yang akan dikerjakan oleh seorang mahasiswa. Dan ini wajib dikuasai oleh mahasiswa. Nah, jadi dari pihak saya cukup sekian penjelasan terkait materi PKL-nya. Mohon maaf jika mungkin perkataan atau kata-kata yang kurang sempurna. Tapi ya inilah pemaparan presentasi atau contoh PPT minimal dasar sesuatu PKL yang harus dipegang oleh seorang mahasiswa. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah datang ke channel saya untuk pemahaman masalah PKL ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan channel berikutnya.